sejahtera bagi Yang terhormat Puspa Widianingrum selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi, yang terhormat Melinda Iko Wulandari selaku Ketua Pelaksana, yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku pendamping siswa Olimpiade Akuntansi, dan adik-adik peserta Olimpiade Akuntansi yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita bisa mengikuti kegiatan technical meeting dari hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita di kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara, kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship OOTD Bayuna, fotokopi dan printing Tekkom, percetakan plakat souvenir dan piala nioret sudah membantu mendukung terselenggaranya acara Olimpiade Akuntansi tingkat nasional ke-14 ini. Adapun susunan acara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengumuman lolos semifinal. Yang ketiga, pemaparan materi final. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman lolos final. Di sini saya akan menyampaikan peserta Olimpiade Akuntansi yang lolos ke tahap final dari tingkat SMA terlebih dahulu. Selamat kepada peserta atas nama Valerina Kinanti dari SMA Dharma Yuda, Pekanbaru, dengan jumlah nilai 277. Selanjutnya, selamat kepada peserta atas nama Ririn Dwi Septiana dari SMAN 1 Andong Boyolali, dengan jumlah nilai 239. Selanjutnya, selamat kepada peserta atas nama Muhammad Ridho Rofiq dari MBI Amanatul Ummah dengan jumlah nilai 223. Selamat kepada peserta atas nama Zahra Nur Arfiani dari SMA 1 Andong Boyolali dengan jumlah nilai 221. Selamat kepada peserta atas nama Greta Margareta dari SMAK Penabur Cirebon dengan jumlah nilai 219. Selanjutnya, peserta Olimpiade Akuntansi yang lolos ke tahap final dari tingkat SMK. Selamat kepada peserta atas nama Kelio Kennedy dari SMK Kristen Immanuel II dengan jumlah nilai 469. Selamat kepada peserta atas nama Jason dari SMK Unggul Sakti dengan jumlah nilai 463. Selamat kepada peserta atas nama Van Felix Narta dari SMK Kristen Immanuel II dengan jumlah nilai 445. Selamat kepada peserta atas nama Rian Marcel dari SMK Kristen Immanuel II dengan jumlah nilai 440.
Selamat kepada atas nama Alicia dari SMK Unggul Sakti dengan jumlah nilai 431. Selamat kepada para peserta yang lolos untuk lanjut ke babak final. Untuk yang belum lolos ke babak final, tetap semangat dan jangan menyerah untuk mengikuti lomba-lomba akuntansi di lain waktu lagi. Dan terima kasih sudah mengikuti Olimpiade Akuntansi tingkat nasional ke-14. Kami tunggu untuk Olimpiade Akuntansi pada tahun depan. Bagi peserta yang belum lolos ke tahap babak final, dipersilakan untuk leave Zoom meeting. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi final yang akan disampaikan oleh Novi Mary. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi babak final tanggal 16 Agustus 2022 Olimpiade Akuntansi yang ke-14. Di sini ada teknis perlombaan. Tahap ini akan diikuti oleh peserta terbaik dari peserta yang memiliki nilai terbanyak pada babak semifinal. Babak final terdiri dari presentasi studi kasus berkaitan tentang kasus terkini, berkaitan dengan akuntansi yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian pelaksanaan lomba dilakukan secara online melalui Zoom Meeting pada tanggal 16 Agustus 2022. Di sini ada mekanisme perlombaan. Tahap final round merupakan tahap terakhir dalam rangkaian acara OA 2022 yang akan diikuti oleh peserta terbaik yang lolos dari tahap semifinal round dengan jumlah nilai tertinggi. Peserta akan dipersilahkan untuk bergabung dalam Zoom meeting untuk menyelenggarakan tahap final round. Seluruh peserta final round wajib menggunakan laptop atau komputer, dan setiap peserta yang telah lolos pada babak ini wajib menginputkan nama, tim, asal sekolah sebagai username Zoom meeting. Pada tahap final round, terdiri dari presentation, dilanjutkan sesi tanya-jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib telah mempersiapkan alat yang digunakan berupa laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet, kalkulator, dan kertas kosong sebagai coret-coret peserta. Yang kedua, pastikan koneksi internet stabil dan daya pada baterai perangkat keras yang digunakan penuh, atau apabila perlu selalu terhubung dengan sumber listrik. Kendala koneksi dan daya baterai bukan tanggung jawab panitia. Yang ketiga, setiap peserta diberikan waktu 7 menit presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Yang keempat, aspek penilaian saat presentasi terdiri dari penguasaan materi, sikap, public speaking, ketetapan, konseptual, dan media. Yang kelima, setiap juri memiliki poin maksimal 100 poin untuk setiap peserta. Yang keenam, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau mengandung sara. Yang ketujuh,
Saat melakukan diskusi, setiap peserta tidak diperbolehkan mencari materi dari internet dan sumber materi manapun yang relevan. Yang kedelapan, setiap peserta tidak diperbolehkan membuka dan atau membawa catatan ataupun materi dalam bentuk apapun saat presentasi berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang mencari jawaban dari pihak lain. Sekian pemaparan materi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung chat di Zoom. Terima kasih. Terima kasih kepada Novi Mary atas pemaparan materi final yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pembagian tema untuk babak final mulai dari tingkat SMA. Atas nama Valerina Kinanti, mendapatkan tema penerapan teknologi MLFF atau Multi Lane Free Flow di jalan tol pakai aplikasi Kantas dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol bagi badan usaha jalan tol. Selanjutnya, atas nama Ririn Dwi Septiana, mendapatkan tema materi keuangan memberikan insentif lelang berupa tarif 0% untuk penerapan negara bukan pajak atau PNBM akan mengakibatkan angka peminatnya tinggi. Selanjutnya, atas nama Muhammad Ridho Rofiq, mendapatkan tema posisi akuntan bakal tergeser dengan adanya software yang canggih. Selanjutnya, atas nama Zahra Nur Arfiana, mendapatkan tema negara Sri Lanka bangkrut menyebabkan pasar saham runtuh. Dan yang terakhir, Greta Margareta mendapatkan tema perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai dari perdagangan melalui sistem elektronik semakin banyak
maka potensi penerimaan pajak digital bisa bertambah. Selanjutnya, pembagian tema untuk babak final mulai dari tingkat SMK. Saya akan bacakan kembali untuk mosi tingkat SMA. Yang pertama, atas nama Valerina Kinanti, mendapatkan tema penerapan teknologi MLFF multi-lane free flow di jalan tol pakai aplikasi Kantas dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol bagi badan usaha jalan tol. Dan yang kedua, atas nama Tirin Dwi Septiana mendapatkan tema Menteri Keuangan memberikan intensi lelang berupa tarif 0% untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBM akan mengakibatkan angka peminatnya tinggi. Dan yang ketiga, atas nama Muhammad Ridho Rafiq mendapatkan tema posisi akuntan bakal tergeser dengan adanya software yang canggih. Dan yang keempat, atas nama Zahra Nur Arfiana mendapatkan tema negara Sri Lanka bangkrut menyebabkan pasar saham runtuh. Dan yang terakhir, atas nama Greta Margareta mendapatkan tema perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai dari perdagangan melalui sistem elektronik semakin banyak, maka potensi penerimaan pajak digital bisa menambah. Selanjutnya, pembagian tema untuk babak final mulai dari tingkat SMK. Yang pertama, atas nama Kelio Kennelly, mendapatkan tema pemerintah akan menghapus kelas BPJS Kesehatan, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Besaran iuran BPJS Kesehatan nantinya akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta. Selanjutnya, atas nama Jason, mendapatkan tema rencananya pemerintah akan menerapkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya, atas nama Pan Felix Ngarta, mendapatkan tema NPWP memakai NIK menyebabkan pemilik KTP otomatis dikenai pajak. Selanjutnya, atas nama Rian Marcel, mendapatkan tema program tax amnesty dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dan yang terakhir atas nama Alicia mendapatkan tema Giro wajib minimum naik 6%, kenaikan GWM dilakukan untuk mengurangi likuiditas bank atau dengan kata lain untuk mengerem penyaluran kredit. Saya akan mengulangi mosi untuk tingkat SMK. Yang pertama atas nama Kelio Kenley mendapatkan tema pemerintah akan menghapus kelas BPJS Kesehatan, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Besaran iuran BPJS Kesehatan nantinya akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta. Dan yang kedua atas nama Jason mendapatkan tema rencananya, pemerintah akan menerapkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak atau BBM. Dan yang ketiga atas nama Van Keliknarta mendapatkan tema NPWP memakai NIK menyebabkan pemilik KTP otomatis dikenai pajak. Dan yang keempat atas nama Rian Marcel mendapatkan tema program teks amnesti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir atas nama Alicia mendapatkan tema giro wajib minimum naik 6%, kenaikan GWM dilakukan untuk mengurangi likuiditas bank atau dengan kata lain untuk mengerem penyaluran kredit. Apabila ada yang belum jelas dari pemaparan materi final tadi, kami buka untuk sesi tanya-jawab. Silahkan yang ingin bertanya, tulis nama pertanyaan di kolom chat Zoom atau langsung menyampaikan pertanyaan dengan unmute terlebih dahulu. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Itu nanti teknisnya presentasi itu perlu buat kayak PowerPoint atau langsung menyampaikannya? Maaf, bisa diulang kembali pertanyaannya? Oke, Kak. Mengenai teknisnya, itu untuk presentasi kan, Kak. Apakah itu kita buat PowerPoint atau langsung kayak presentasikan secara langsung gitu, Kak? Bagaimana? Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ada jelas, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Rian Marcel. Jadi nanti untuk presentasi peserta bisa mempersiapkan media yang digunakan untuk presentasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa menggunakan PowerPoint
atau menggunakan Canva atau menggunakan media lainnya yang membantu kalian presentasi nantinya. Terima kasih. Oke, Kak. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Nanti kan presentasinya kan tadi dibilang boleh menggunakan media PowerPoint, Canva, dan lain-lain yang sesuai yang kami butuhkan. Nah, kalau misalnya kami buat dalam PowerPoint atau Canva itu kan otomatis nanti filenya bentuk PPT atau PDF ya. Apakah perlu dikirim ke panitia H-1 sebelum lombanya agar panitia bisa share screen kan atau bagaimana? Dan kalau misalnya kami buat dalam bentuk PowerPoint, ada nggak maksimal berapa slide-nya ya Kak? Makasih. Baik, terima kasih Greta Margareta atas pertanyaannya. Nah, untuk PowerPoint atau media pembelajaran nantinya bisa dari peserta sendiri yang share screen atau jika mengalami kendala nanti bisa dikirim ke panitia. Paling lambat 30 menit sebelum kalian presentasi dikirim ke panitia agar panitia juga bisa mempersiapkan agar presentasinya berjalan lancar juga. Terima kasih. Kemudian kalau untuk slide-nya tergantung kalian mau berapa slide. Yang penting dari kita memberikan waktu 7 menit kan untuk presentasi, kemudian 10 menit untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Rido, Fayat, Ray, dan juga Desti. Kak izin bertanya, apakah waktu presentasi kita disuruh membuat PPT atau cuma menyampaikan? Tadi saya sudah sampaikan, jika presentasi nanti kalian bisa menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa PPT, Canva, atau media pembelajaran lainnya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Baik, silahkan. Oke, baik, Kak. Jadi ini sedikit di luar dari konteks teknis untuk babak final nanti. Namun di sini saya cukup penasaran gitu, Kak. Jadi langsung aja yang saya baca ketika di dalam buklet kemarin itu pada tahap final itu diikuti oleh 3 peserta terbaik yang lolos dari tahap semifinal di lomba OA ini. Dan pada praktik nyatanya itu ternyata diambil 5 peserta terbaik dari masing-masing jenjang. Nah, itu kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu ya, Kak? Mohon kejelasannya dari kakak-kakak panitia. Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaan dari Kelio. Gini, kami menambah dari 3 peserta yang masuk babak final menjadi 5 peserta karena kami melihat antusias dari para peserta yang begitu semangat mengikuti kegiatan ini. Jadi kami memutuskan yang masuk babak final 5 orang, tetapi untuk juaranya tetap untuk jenjang SMK 1-3, kemudian untuk jenjang SMA juga 1-3. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih konfirmasinya. Baik, saya sampaikan ulang. Kita ada konfirmasi baru dari pihak panitia. Mohon diperhatikan. Jadi, ketika peserta ingin meminta bantuan kepada panitia untuk share screen media pembelajaran yang akan dibuat untuk presentasi final nanti, mohon dikirim H-1 hari, maksimal H-1 hari dikirim ke panitia. Karena kita juga perlu men-setting untuk aturan Zoom-nya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya sampaikan ulang lagi. Jadi untuk media maupun dari koneksi internet dan juga server dan juga device yang kalian gunakan, mohon dicek ulang sebelum dilakukan babak final nanti. Karena jika ada kendala nanti dari pihak panitia tidak bisa mentolerir jika melebihi waktu yang lama gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Melinda Ike atas jawabannya. Semoga jawaban yang dijelaskan oleh Melinda Ike dapat dipahami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada OTD Bayona, Surganya Outfit Madiun Ngawi yang beralamatkan di Jalan Bali nomor 14C Madiun. Fotokopi dan printing Zekom, toko yang beralamatkan di Jalan Setiabudi nomor 46 Kota Madiun. Percetakan plakat, souvenir, dan piala nyoret, percetakan komersial di Madiun beralamatkan di Jalan Kelapa Sari nomor 17 Manisrejo, Kota Madiun. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga adik-adik peserta Olimpiade Akuntansi dapat mengikuti rangkaian kegiatan Olimpiade dengan penuh rasa semangat dan mendapat hasil yang memuaskan. Saya selaku MC mohon undur diri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.